Saya akan membawakan materi tentang pengertian agroekosistem di bidang pekarangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian agroekosistem. Agroekosistem adalah berbagai unit aktivitas pertanian yang terkait secara ruang dan fungsi yang mencakup komponen biotik dan abiotik dan interaksinya. 2, 3. Contoh agroekosistem dalam skala kecil itu dalam pekarangan. Pekarangan merupakan lahan di sekitar rumah dengan sistem yang terintegrasi dan mempunyai hubungan erat dengan manusia sebagai pemilik dan penghuninya dengan tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Manusia memperoleh manfaat dari hasil produksi pekarangan berdasarkan fungsi tanaman yang dikonsumsi dan bernilai jual. Pekarangan juga memberi manfaat jasa lingkungan berdasarkan aspek sosial serta ekologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Alen, NIM saya 200611497, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor abiotik di agroekologi. Faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Faktor fisik utama yang mempengaruhi ekosistem adalah yang pertama itu ada suhu. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Ada jenis-jenis organisme yang hanya dapat hidup pada kisaran suhu tertentu. Respon tanaman terhadap suhu dan suhu optimum terdapat tanaman berbeda-beda, tergantung kepada jenis tanaman, varietas, tahap pertumbuhan tanaman, dan macam organ atau jaringan. Selanjutnya itu sinar matahari. Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu. Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. Selanjutnya ada air. Air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Bagi tumbuhan, air diperlukan dalam pertumbuhan, perkecambahan, dan penyebaran biji. Bagi unsur abiotik lain, misalnya tanah dan batuan air, diperlukan sebagai pelarut dalam pelapuk. Selanjutnya ada tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama tumbuhan. Dari tanah, faktor yang berpengaruh meliputi yaitu ada yang pertama sejumlah air yang tersedia di dalam tanah. Yang kedua, ada jarak yang ditempuh pergerakan air yang tersedia. Yang ketiga, ada kecepatan pergerakan air yang tersedia. Yang keempat, ada oksigen yang tersedia di dalam tanah. Selanjutnya, ada ketinggian tempat. Ketinggian tempat menentukan jenis organisme yang hidup di tempat tersebut, karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda. Selanjutnya, ada angin. Angin selain berperan dalam menentukan kelembapan, juga berperan dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. Selanjutnya ada garis lintang. Garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tak langsung menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Ada organisme yang mampu hidup pada garis lintang tertentu saja. Ya, selanjutnya faktor biotik akan dijelaskan teman saya, yaitu Fatahul Jannah. Faktor biotik agroekosistem. Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Contoh dari faktor biotik yaitu kompetisi untuk makanan, hubungan predator mangsa, parasitisme, penyakit, dan herbivora. Faktor biotik dibagi menjadi 3. Yang pertama, produsen atau autotrof adalah organisme yang dapat mengubah zat anorganik menjadi organik. Yang kedua, konsumen atau heterotrof adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung kepada organisme lain, baik bersifat heterotrof maupun autotrof. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik menjadi anorganik yang kemudian digunakan oleh produsen. Saya akan memberikan materi mengenai pengaruh faktor biotik pada agroekosistem pekarangan. Pada agroekosistem pekarangan, faktor biotik memiliki pengaruh yang menguntungkan serta pengaruh yang tidak menguntungkan. Pengaruh faktor biotik yang menguntungkan pada agroekosistem pekarangan seperti hewan lebah yang membantu tanaman melakukan proses penyerbukan. Selain itu,
Bakteri seperti bakteri Micromonas dan Nitrobacter yang berperan dalam proses nitrifikasi, bakteri Endomycorrhiza yang berperan sebagai penyerap dan penghasil unsur HRP pada tanaman. Selain itu, manusia. Mengapa manusia? Karena manusialah yang mengelola tanaman yang berada pada agroekosistem pekarangan tersebut sampai tanaman tersebut dapat menghasilkan, baik itu menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi maupun hanya dilihat keindahan saja seperti tanaman bunga. Selain pengaruh yang menguntungkan, faktor biotik juga memiliki faktor yang tidak dapat menguntungkan bagi agroekosistem pekarangan, seperti hama. Hama merupakan faktor biotik yang dapat merusak tanaman-tanaman yang berada pada agroekosistem pekarangan. Selain hama, ada juga virus yang dapat menimbulkan penyakit yang berakibatkan tanaman pada agroekosistem pekarangan tersebut dapat mengalami kematian. Selanjutnya ada juga gulma. Gulma merupakan faktor biotik yang tidak menguntungkan bagi agroekosistem pekarangan, karena gulma dapat menghambat proses vegetatif pada tanaman, dikarenakan gulma yang berada pada sekitar tanaman dapat mengambil unsur hara yang dibutuhkan tanaman, sehingga tanaman tidak mendapatkan cukup unsur hara untuk melakukan vegetatif. Agroekosistem atau ekosistem pertanian merupakan suatu bentuk ekosistem binaan manusia untuk memperoleh produk pertanian yang digunakan untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Agroekosistem memiliki dua faktor, yaitu faktor biotik dan abiotik. Dalam agrosistem perkarangan, faktor biotik memiliki faktor yang menguntungkan seperti manusia, bakteri, dan hewan. Sedangkan yang tidak menguntungkan seperti hama, virus, dan gulma. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.